misalkan Allah memberikan sebuah ketentuan, mencium batu bisa menghapus dosa, pantas atau tidak? Mencium batu? Ya, mencium batu bisa menghapus dosa. Allah memberikan sebuah informasi, mencium batu menghapus dosa, pantas atau tidak? Jadi pengampunan dosa sehabis-habisnya lewat mencium batu. Itu pantas atau tidak? Kalau perintah, Bang, pantas. jangankan mencium batu. Pantas. Kalau perintah dari Allah, pantas. Mencium sandal saja kalau Allah sudah perintah. Saya pakai gambar. Rasulullah menjadi nabi di tahun 622 atau 23. Lihat sini biar pintar. Ustadz, lihat sini biar pintar. Dia menjadi nabi itu di tahun 622-623. Berhala, lihat sini Ustadz, berhala dihancurkan di tahun 629. Oke? Ngerti? Nah, di tahun 624 Rasulullah naik haji enggak? Apakah ada hubungannya dengan surga? Apa terangkat ke surga gitu? Ya, Maria kan dalam tradisi kan terangkat ke surga. Makanya kalau Maria tidak terangkat ke surga, tentunya dia punya jenazahnya bisa didapat. Coba saya tanya, siapa yang bisa menemukan kerangka dari Bunda Maria? Jenazah atau mayat dari Bunda Maria, siapa yang bisa temukan? Coba, kalau bisa temukan kerangka dari Bunda Maria, saya keluar dari Katolik. Yang tidak berdosa, yang mengkafir kamu yang berdosa itu adalah Al-Masih. Yesus Kristus. Yang mengkafir kamu yang berdosa. Itu Pak. Kamu butuh Yesus. Untuk mengkafir kamu yang berdosa di hadapan Sang Bapa yang transenden, yang maha suci. Lord dalam bahasa Inggrisnya. Gelar itu. Dalam bahasa Jawa, Gusti. Ya, Gusti Prabu. Ya, terus? Penguasa di regional Jawa. Ya, Raja. Itu mendapatkan gelar penguasa. Ya. Nah, pertanyaannya, Tuhan dan Allah. Tuhan itu penguasa, Allah itu sesembahan. Oke, makanya Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6, hanya ada satu Allah saja. Satu Allah ini memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 dia bilang hanya ada satu Tuhan saja. Penguasa gelar. Yaitu Yesus Kristus. Nah, kenapa Yesus dikatakan sebagai Tuhan? Karena firman yang adalah Sang Allah yang hanya ada satu Allahnya saja. Firman Allah masuk ke dalam dunia ini. Dan firman itu menjadi manusia. Dan Maria sebagai sarananya, firman bersemayam. Dan firman itu mengalahkan maut lewat kebangkitannya. Maka dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Paham? Jadi Allah dan Tuhan dua hal yang berbeda, tetapi seperti koin dengan kedua sisi yang tak terpisahkan. Kenapa koin dengan kedua sisi tak terpisahkan? Karena Yesus Kristus adalah firman yang Allah yang bersemayam dan satu orang pun tidak bisa lihat. Bahkan malaikat pun tidak bisa lihat. Allah itu tetap yang batin. Tetapi siapa Yesus? Penguasa. Mengapa penguasa? Karena dia satu-satunya manusia yang mengalahkan kematian. Mengapa? Karena apakah dia juga disebut Allah? Disebut Allah karena dia firman yang sehakikat dengan Allah. Contohnya seperti ini, saya kasih logika dasar. Bank produk Bugis punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Betul? Betul tak? Betul. Oke. Bank produk Bugis ini ada 3 atau ada 1? Maksudnya hakikat dari kamu sebagai manusia itu ada 3 atau 1? 1, Bang. 1. Nah, begitu pula Allah, hakikatnya ada satu Allah saja
yaitu Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Seolah-olah ada 3 Allah. Bapa, Firman, Putra, dan Roh Kudus. Seolah-olah 3 Allah, tetapi hakikat dari Allah dan bagaimana Allah itu, hakikatnya satu, yaitu satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Oke? Nah, Yesus Kristus hakikat gak dengan Allah? Hakikat, sehakikat dengan Allah karena dia firman-Nya Allah yang menambahkan rupa manusia. Tetapi dia mendapatkan, ketika dia menjadi manusia, dia mendapatkan banyak gelar. Gelar sebagai anak manusia. Anak manusia merujuk pada Mesias. Gelar sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Gelar sebagai hamba Allah. Gelar sebagai itu, gelar-gelar yang didapat oleh Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia. Itu. Jadi bukan 3 Allah, tetapi satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Jadi ketika kita bilang Yesus Bapa itu Allah, Bapa itu Tuhan, Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Putra itu Tuhan, Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan. Nah, ini pemahaman triteis. Ini pemahaman triteos. Berapa Tuhan? 3 Tuhan. Ya karena tidak mau berpolemik dan mengajar orang, akhirnya kita dengan otak sempitnya kita bilang 3 Tuhan. Nah, ini termasuk pengajaran sesat. Maaf, saya harus omong. Jangan tersinggung. Karena ini triteis. Nah, ini kamu mau mengerti atau tidak, tetapi saya kasih pengajaran. Memang ada namanya syahadat dari Athanasius. Syahadat dari Santo Athanasius memang Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi Santo Athanasius tetap mengatakan hanya ada satu Tuhan saja. Sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 4-6. 3 itu berbicara tentang bagaimana kamu sebagai manusia atau bagaimana dia sebagai Allah. Bukan 3 itu adalah Allah. 3-3-nya Allah itu pandangan triteis. Gitu Bang. Sang Bapa itu tetap bersemayam di terang yang tak terhampiri. Satu manusia pun tidak bisa lihat. Nah, yang menjadi persoalannya begini Bang, biar kamu mengerti. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, lantas bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Coba saya tanya Bang Bugis, Allah itu tidak bisa dilihat atau tidak? Bang Bugis, Aku macet nggak ini? Macet. kamu macet. Coba matikan dulu recordnya itu. Tunggu bang, aku turun dulu bentar bang. Turun dulu. Baru naik bang. Ya, oke, turun dulu. Aku mau dengar penjelasan. Ya. Ini, kalau kita bilang seperti itu, kita harus memahami bagaimana Allah. Karena kita otak sempit, kita tidak mau belajar, kita tidak mau mengajar dengan sabar, kita dengan sederhana dan sesimpel kita bilang berapa Allah? 3 Tuhan. Dengan kita mengatakan 3 Tuhan saja, itu sudah melakukan kontradiksi dengan 1 Korintus 8 ayat 4. Itu jatuhnya adalah triteis. Makanya kita harus belajar dan sabar mengajar mereka, apalagi masalah Tritunggal. Tetapi kalau saya melakukan kritik seperti ini, banyak pendukung-pendukung dari sebelah mungkin tidak terima. RK jangan nyerang. Ya kalau saya nggak ngomong, kamu yang tersesat. Tugas kita ini meluruskan, jangan sampai kita membelokkan lagi ajaran para rasul. Gitu. Jangan bilang, RK kamu gini. Saya mengajar dengan sabar. Tritunggal itu harus diajar dengan sabar. Jangan kita berpikir sempit, lalu kita bilang, ya udah 3 Tuhan. Karena tidak mau berdebat, tidak mau berpolemik, kita bilang 3 Tuhan. Nah ini persoalan. Makanya saya bilang, belajar Alkitab, mengajarlah dengan sabar dan lemah lembut. Apalagi persoalan Tritunggal, karena memang mereka tidak memahami. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Orang yang belum terang itu harus datang dalam kegelapan. Gitu teman-teman ya, pahami dengan baik ya. Jangan, kita harus sabar mengajar teman-teman, apalagi masalah Tritunggal. Kalau dia tanya baik-baik, jawab baik-baik. Kalau dia tanya tidak ini, ya udah. Ya framing balik aja ya. Tetapi selama dia ingin bertanya Alkitab, jawablah dengan baik. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebentar dia naik lagi ya. Mana si Bugis? Makasih kayaknya.
Halo Sulema Iwan, silakan buka kameranya Iwan. Ya, selamat pagi. Ya, pagi, buka kameranya Iwan. Tes mic. Jangan di-record, teman. Doubling. Kalau mau record pakai HP lain. Oke, silakan Iwan. Dengar suaraku. Oke, silakan. Ini bagaimana itu bisa Tuhan jadi Tritunggal? Tuhan itu kan Maha Kuasa, bisa mencipta manusia. Oke, terus? Kalau Tuhan bisa mencipta manusia, apa mungkin Tuhan bisa keluar melalui manusia atau maksudnya dilahirkan? Oke. Tuhan kamu Maha Kuasa enggak? Sifat wajibnya. Ya, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Oke. Kuasa kalau Tuhan Islam. Ya. Kalau Maha Kuasa bisa enggak? menciptakan- Oke, kalau Tuhan kamu manusia, bisa enggak melakukan apa saja? Maksudnya? Jikalau Tuhan kamu Maha Kuasa, bisa enggak Tuhan kamu melakukan apa saja? Bisa Apa? melakukan apa Oke. saja. Alkitab mengatakan, apa yang dipikirkan oleh manusia tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Allah. Kamu sepakat atau tidak? Yes, sepakat. Oke. Manusia tidak bisa memikirkan tentang rencana Allah, tetapi Allah bisa memikirkan sedetail mungkin tentang rencana manusia. Betul? Ya, itu saya sepakat itu. Oke. Sekarang, manusia jadi Allah bisa atau tidak? Manusia jadi Allah tidak bisa. Tetapi Allah jadi manusia bisa atau tidak? Tidak bisa juga. Ya katanya tuh berarti nggak Maha Kuasa Tuhan kamu, Pak. Tadi kan kamu sepakat di awal. Ya. Allah kamu Maha Kuasa bisa jadi apa saja nggak? Bisa. Bisa, tapi Allah Oke. ada yang Manusia jadi Allah bisa atau tidak? Tidak bisa, saya pun setuju. Tetapi Allah yang datang menjadi manusia bisa atau tidak? ya setuju. Tidak. Bisanya itu Enggak, Allah yang datang menjadi manusia, Bapak sepakat atau tidak? Allah yang datang jadi manusia. Kalau bilang bisanya itu maha bisa, bisa, tapi tidak pantas. Oh, tidak pantas. Allah Sekarang, bisa jadi tidak pantas. oke, tidak pantas ya. Menurut Bapak tidak pantas. Sekarang Allah memberikan, ya, memberikan, misalkan Allah memberikan sebuah ketentuan, mencium batu bisa menghapus dosa. Pantas atau tidak? Mencium batu, Ya, mencium batu bisa menghapus dosa. Allah memberikan sebuah informasi, mencium batu menghapus dosa, pantas atau tidak? Jadi pengampunan dosa sehabis-habisnya lewat mencium batu. Itu pantas atau tidak? kalau perintah bang, Pantas. jangankan mencium batu. Pantas. Kalau perintah dari Allah, Pantas. mencium sandal saja kalau Allah sudah perintahkan, memang pantas bang. Pantas, memang pantas. Kalau Allah yang perintahkan, Ya, kalau Allahnya kamu yang perintahkan, mencium sendal pun pantas menghapus dosa. Pantas. kalau Allah yang perintahkan, Pantas ya. ya. Pantas ya, pantas. Makanya logika mereka mereka sengaja menumpulkan logika mereka sendiri, teman-teman. Jadi memang mereka sengaja menumpulkan. Logika itu ditajamkan. Ini malah logika ditumpulkan. Bagaimana bisa jadi tumpul ya? Coba jelaskan. Ya, Bang. bagaimana saya bilang bisa jadi tumpul? Bagaimana bisa Allah menyuruh kamu mencium sendal untuk menghapus dosa? Lalu kau bilang pantas. Nah, di situ kau menumpulkan otak atau menumpulkan logika kamu. Gitu, Pak. Lah, kenapa di off mic-nya dan itu kameranya? Pak, sehat? Pak, sehat, Pak? Oh, jatuh kan? Jatuh di bawah langsung. Nah, ini. Jadi mereka sengaja menumpulkan otak mereka hanya untuk apa? Pembenaran diri. Allah menjadi manusia tidak pantas.
Tapi Allah menyuruh untuk mencium sendal untuk menghapus dosa, pantas katanya. Nah sebenarnya yang menumpulkan otak ini saya atau kalian? Sangatlah layak dan sepantas, sudah layak, kalau dalam Ekaristi bilang apa? Sudah layak dan sepantasnya. Ya, sudah layak dan sepantasnya ya Bapa. Nah dalam doa Ekaristinya seperti itu. Ya kan? Dalam doa syukur agung gitu kan. Sudah layak dan sepantasnya, boleh. Tidak boleh itu katanya. Oke, silakan Abdullah. Ya, agak jadi ribet nih teman-teman ya. Halo, selamat pagi Abdullah. Pagi. Ya, silakan buka kameranya Abdullah. Belum bisa buka kamera. Ikutnya baru sedikit bang. Silakan satu pertanyaan, silakan. Tadi kamu bilang apa ya? Kalau Di tap-tap layarnya teman-teman ya. apa itu jadi sandal itu? Bukan saya yang ngomong, Bapak itu yang ngomong. Saya kan bilang gini, Allah manusia menjadi Allah kan tidak mungkin. Allah menjadi manusia, Bapak itu bilang tidak pantas. Tetapi kalau Allah memerintahkan sandal dicium untuk menghapus dosa, Bapak itu bilang pantas. Jadi, Allah yang menjadi manusia untuk mengampuni dosa-dosa manusia datang memiliki misi yang begitu luar biasa, tidak pantas katanya. Karena yang bisa menolong kita hanya Allah. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. iya. Makanya Allah harus datang menjadi manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Kecuali yang berdosa adalah batu, baru Allah datang menjadi batu. Kecuali yang berdosa adalah sendal, sehingga Allah datang menjadi sendal. Tetapi karena yang berdosa adalah manusia, makanya Allah datang menjadi manusia. Tidak pantas, tetapi sebagai alat untuk menghapus dosa adalah mencium sendal, bisa menghapus dosa. Sepakat atau tidak? Makanya lihat tuh di TikTok ada video mencium sendal, mencium rambut dan lain-lain. Katanya ada berkat di situ, rahmat. Bagaimana pandangan Bapak? Kalau Allah menjadi manusia, kamu mau sembah? Kalau Allah jadi sandal, kamu mau sembah sandal? Ya banyak tuh yang kita kayak gitu. Iya. Banyak tuh. Sekarang gini saya tanya Bapak, banyak tuh. Iya, Bapak sholat gak? Diam dulu. Kalau Oke. kalau Tuhan jadi sandal, kamu mau sembah sandal? Kalau saya sebagai Kristen yang punya otak ya saya nggak mau Pak. Ya makanya itu. Kecuali memang saya nggak ada otaknya Pak. Gini Pak. Yang pantas disembah itu siapa Pak? Iya Tuhan. Tuhan. Kamu sholat kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kamu sujud kepada siapa? Sujud menyembah Allah. Menyembah Allah. Sujud kamu ke arah Allah atau tidak? Ya Allah itu ada di mana-mana. Oke. Kalau Allah ada kemana-mana, di kiblat kamu ke arah mana? Harusnya kiblat kamu ke arah mana-mana. Karena kalau Allah ada di mana-mana, berarti kapanpun, dimanapun, saya mau sholat. Karena Allah ada di mana-mana, saya sholat juga bisa di mana-mana saja. Ya kan? Sholat Nah sekarang, saja. kalau memang Allah kamu itu ada di mana-mana, kenapa kiblat kamu harus ke arah Arab? Apakah Allah kamu ada di Arab? Kalau Allah ada di mana-mana, kenapa kiblat kamu ke arah Arab? Apakah Allah kamu hanya ada di Arab? Sok, mangga dijawab. Saya sholat tidak menghadap ke Arab. Lantas kiblat kamu sholat arahnya kemana? Jujur, kamu sebagai Islam sholat kamu ke arah mana? Cara kiblat lah. Kiblat kamu di mana? Arab bukan? Ini Pak, makanya saya bilang dipakai logikanya. Kalau kamu nggak pakai logiknya, kamu akan menumpulkan otak kamu sendiri. Beragama itu, Pak, beriman dan beragama itu logiknya harus ditajamkan. Kamu yang tidak pakai logika, mah. Kamu yang nggak pakai logika, coba saya tanya, Allah ada di mana? Coba, Allah ada di mana? Coba saya tanya. Kamu penyembah manusia. Ya kamu penyembah Arab, penyembah apa? Batu atau bukan? Allah lah. Ya jujur aja, Allah kamu di mana? Iya, saya tanya, Allah kamu ada di mana?
Allah itu tidak kelihatan, Bang. Kalau Allah itu tidak kelihatan, berarti sholat kamu ke arah mana? Di mana-mana saja bisa, betul? Iya, di mana-mana. Sekarang pada prakteknya, sholat kamu ke arah mana kiblatnya? Pada kita ngomong prakteknya, implementasinya saja. Implementasi kamu sholat ke arah mana? Kalau Allah ada di mana-mana, kenapa sholat kamu arah barat, timur, atau arah mana? Arah barat. Nah, di barat ada apa? Jawab. Di barat ada kiblat. Itu maksud saya. Ini yang Yesus bilang apa? Kamu sendirilah yang mengatakannya. Jadi bukan saya yang mengatakan, kamu sendirilah yang mengatakannya. Ya. Daripada kamu menyembah manusia? Ya, daripada saya menyembah batu. Tidak ada orang menyembah batu. Gini Pak, kau dengar baik-baik, kau dengar baik-baik, Pak. Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, saya menyembah. Yesus Kristus dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, ya. Lalu malaikat sendiri yang ngomong. Masa ada Tuhan mati? Dengar dulu. Yesus Kristus yang kau lihat ini akan datang dengan cara yang sama. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah pergi ke surga, kata Yesus Kristus, ya, kata malaikat itu. Nah, jadi sholat kami, kiblat kami ke surga karena Yesus ada di surga. Ya, kami sholat ke surga kiblat kami karena kiblat kami ada di surga. Ya, sekarang Tuhan kamu ada di mana? Di surga. Kalau Tuhan kamu di surga, kenapa kiblat kamu ke arah sana? Jawab. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Apakah kiblat kamu di arah barat itu adalah surga? Jawab. Coba buka mic-nya Abdullah. Buka mic-nya Abdullah, buka mic-nya. Buka mic-nya. Teman-teman 1,7 di tap-tap layarnya ya, di kompak. Tap-tap layar teman-teman, biar jangan rungkat ini Tap-tap layar, biar jangan rungkat ini. Aduh, kalian ini. Silakan. Nah, ini yang tadi lagi. Biarkan ya Bang siapa? Bang Rens, kalau dia mau ngomong biarin aja. Kecuali dia udah ngotot-ngototan baru diatur aja. Halo Sulaiman. Iwan, buka kameranya Iwan. Lanjut yang tadi Iwan. Ya, sorry ya tadi mengaco anak-anak ini. Ya, saya tanya, Allah kamu ada di mana, Iwan? Allah saya ada di mana? Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, betul? Ya. Nah, Allah tidak menyerupai apapun. Oke, Allah tidak menyerupai apapun. Oke. Ya. Oke, sekarang kalau Allah tidak bertempat, berarti kamu sholat gak? Kamu sholat ke arah mana? Ke arah kiblat. Nah, apakah Allah ada di kiblat? Tidak ada Allah. Lah kenapa kalau tidak ada Allah di kiblat, kenapa kamu sholat ke arah kiblat? Ay mama Karena itu perintah Allah. Gini. Kamu sholat ke arah mana? Ke arah kiblat. Apakah Allah kamu ada di Allah kamu ada di mana? Di kiblat itu ada apa di kiblat? Tidak ada apa yang ada di kiblat. Jujur dulu, di kiblat ada apa? Di sana ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Ada batu Hajar Aswad tidak? Ya ada. Ada. Ya. Nah sekarang kita melihat, kau tadi kan kata kamu Allah tidak menyerupai apapun, betul? Ya betul. Oke. Satu pertanyaan, apakah Allah Maha mengampuni? Ya, Maha mengampuni. Maha mengampuni. Kalau dia bisa mengampuni berarti dia adalah Allah. Ya. Betul? Ya, Allah. Ya, betul. Ketika kamu mencium Hajar Aswad, rukun Yamani dan rukun Aswad, menghapus dosa enggak? Ya, menghapus dosa. Nah, kenapa kamu enggak tuhankan Hajar Aswad saja? Itu pertanyaan. Karena mencium Hajar Aswad itu salah satu sunnah yang diberitakan. Iya, yang bisa menghapus dosa itu Allah atau bukan?
Allah yang menghapus dosa. Hajar Aswad bisa menghapus dosa nggak ketika dicium? Bukan Hajar Aswadnya yang menghapuskan dosa. Kalau kita cium itu Hajar Aswad. Allah mengampuni dosa kita. Bukan batunya. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Bedakan dulu. Ya kata siapa, Ji? Kata siapa kok dong? Itu kata Rasulullah. Kata Allah juga nggak? Ya, tidak Rasulullah. Nah, Allah tidak ngomong kan? Ya, tapi Rasulullah mencontohi bagi umatnya. Rasulullah mencontohi bagi umatnya. Gini, Ya, contoh bagi umatnya seluruh Oke. alam. contoh bagi umatnya, contoh bagi umatnya seluruh alam. Kamu pernah baca sirah Nabawiyah nggak? Ya. Sebelum Rasulullah mencontohi umatnya naik haji, seorang pagan Quraisy, Amr bin Dukai, itu sudah melakukan itu, tradisi itu, naik haji, tawaf. Jadi sebelum Rasulullah melakukan naik haji, teladan naik haji, ya, Ya. itu Amr bin Dukai, pagan Quraisy, sudah melakukan itu, Pak. Tapi melakukan secara penyembahan berhala. Di tempat yang sama lagi. Ya, karena di Benar atau tidak? Amr bin Dukai juga melakukan di Ka'bah. Ya, melakukan tawaf. Tetapi tawafnya tidak dengan menyatukan Allah. Ia sepertinya dia ada di situ berhala-berhala. Berhala-berhala. Maka datang Rasulullah membersihkan itu bahwa Tuhan itu bukan dua, bukan tiga, dan bukan Saya tanya. Itu hanya satu. Sebelum Rasulullah, Hajar Aswad sudah ada atau belum? Hajar Aswad itu ada tapi bukan di tempatnya itu. Sebelum Rasulullah menghancurkan berhala-berhala 360 berhala, Hajar Aswad itu sudah ada belum di situ dicium-cium? Sudah ada belum? Hajar Aswad sudah bersama-sama nggak dengan 360 berhala itu? Pertanyaan itu. Belum bersama. Siapa bilang belum bersama? Batu itu diletakkan oleh Ibrahim, kata kalian, dan Ismail. Peletakan batu di Ka'bah. Jadi Hajar Aswad sudah ada. Karena Hajar Aswad kan turun dari langit. Kata cerita literasi Islam. Masa saya yang lebih tahu dari kamu masalah ini? Yalah Rasulullah, itu Hajar Aswad. Oke. Rasulullah menghancurkan berhala di tahun berapa? Jahiliyah itu zaman Rasulullah. Saya tanya, Rasulullah menghancurkan Ka'bah di tahun berapa? Di tahun 6 Hijriah. 629 Masehi, betul? Ya. Oke. Nah, Rasulullah menjadi nabi di tahun berapa? Di tahun, tapi aku pakai Masehi tidak. 622, Ji. Ya. Tahun 1 Hijriah. Nah, 622. Sekarang 622 atau 623, ya, selama Rasulullah menjadi nabi, dia naik haji enggak sebelum berhala itu dihancurkan? Sebelum berhala itu dihancurkan, Rasulullah di Madinah. Semasa ada perjanjian Rasulullah mau masuk di kota Quraisy, maka di situ. Gini, sebelum menjadi sesudah dia menjadi nabi, dia naik haji enggak? Naik haji tahun ke-6 itu. Berhala sudah dihancurkan atau belum? Baru mau masuk. Rasulullah baru Mulai muter. Nih, saya pakai gambar. Rasulullah menjadi nabi di tahun 622 atau 23. Lihat sini biar pintar. Ustadz, lihat sini biar pintar. Dia menjadi nabi itu di tahun 622-623. Berhala, lihat sini Ustaz, berhala dihancurkan di tahun 629. Oke? Ngerti? Nah, di tahun 624 Rasulullah naik haji enggak?
Di tahun 625 Rasulullah naik haji enggak? Sampai di tahun 629 Rasulullah naik haji enggak? Naik haji. Nah, apakah dia tawaf dengan 360 berhala di sini? Masa itu dihancurkan. Saya tanya, di tahun 622 Rasulullah menjadi nabi tak? Sudah menjadi nabi kan? Tahun berapa coba? 622 atau 623 kisaran ini. Ya? Tahunnya saya 610 ya teman-teman. 610 dia menjadi nabi atau 620? 620 sekitar ini ya. tidak pas ya, itu. Gimana ya kamu ngerti ini susah kali matematikamu ini Tuhan. Itu ini Mbak, ini yang Susah kali Kak matematikamu Ji. ajaran ya itu Sinyalmu juga macet kodong saudara Kristi. Susah kali matematikamu ini. Gimana kita mau mengerti? Kita mau ajar matematika tambah kurang kali bagi tidak mengerti Ji. Silakan. KTG silakan naik. 1,9 teman-teman tap layarnya, ini akun barunya Bang RK teman-temannya, di tap layarnya, di follow ya teman-temannya, di follow ya. Halo KTG. Halo Bang. Ya, silakan buka kameranya. Diposting ulang di tap layar teman-teman ya, tembuskan ke 400k teman-teman, tembuskan ke 400. Kristen buka kameranya, artinya mukanya ditunjukkan. Mukanya ditunjukkan Bang. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang tidak mau tunjuk muka. Kalau tidak tunjuk muka turunkan. Saya buka data aja Bang. Turun. Saya tidak butuh itu. Saya butuh mukamu ya, karena saya nggak mau di framing di sini ya. Turun di bawah. Masa mayoritas takut diskusi buka kamera sih Saya yang di Indo aja berani buka kamera Ada-ada aja kalian ini. Saya kadang heran orang yang takut mau memberitakan Injil tetapi tidak mau buka kamera itu, saya kadang aneh gitu ya. Aneh sekali dengan orang-orang kayak gitu. Kalau mau buka kamera aja. Ya kecuali kamu mau, niat kamu yang memang mau bahas orang punya iman, gas ya silakan gitu kan. Silakan naik. Mana Abalong? Oke, mana Abalong nih? Belum naik nih Abalong. Aduh, macet dia di situ. Yang Kristen jangan naik dulu ya, saya minta dengan hormat ya, biar enak diskusinya. Kalau mau ini lewat DM saja dengan saya, nggak apa-apa ya. Silakan Abalong. Halo umat kontol. Umat kayu. Yesus gondrong goblok. Ini mental-mental yang orang udah nggak pakai otaknya lagi untuk diskusi. Ya, modal mereka adalah modal caci maki. Kau pikir saya bakal emosi? Enggak, justru saya senang membuktikan kualitas kalian itu hanya sampai sejauh itu. Semakin banyak orang yang masuk Kristen seperti itu, teman. Ya, kenapa? Kalian udah nggak sanggup pakai ini kalian untuk berdiskusi dengan kami. Cara kalian adalah maki, caci memaki. Ya, itulah semakin meyakinkan banyak orang untuk masuk Kristen. Ya, saya justru senyum. Tuhan Yesus memberkati kamu, teman ya. Saya mah slow teman ya, yang kayak gitu justru saya senang. Halo Kristen bukan? Ya halo umat kontol, umat kayu. Agamanya apa bang? Kristen. Ya, malu yang ngakuin agamanya. Umat kontol, umat kayu.
Gafar. Pasti dari negeri Arab ya Bang ya. Jadi kalau di surga, ya di surga itu ya mereka bakal ngomongnya seperti itu. Jadi surganya mereka seperti itu. Ya. Ya, perkataan mereka membuktikan kualitas mereka dan surganya mereka. Jadi perkataan kalian menunjukkan bukti kualitasnya kalian dan surganya kalian seperti apa. Bayangkan teman-teman, bayangkan kalau di surga ada kata-kata begitu, satu teriak satu weket, ya God, ya kan gitu kan. Ya kin katanya gitu kan. Nah itulah surganya mereka. Jadi di surga itu baku maki ngeri sekali. Di surga itu dong baku maki itu ngeri tuh mah. Aduh, dong cara baku maki di surga itu saya nggak ada lawan teman, betul. Ngeri. Ya, babatu, terlalu babatu, teman. Halo, Kristen bukan, Bang? Muslim. Oke, saya harap Anda punya attitude. Silakan buka kameranya, teman. Tunjukkan bahwa Anda seorang Muslim yang baik. Silakan diskusinya dengan baik, silakan. Boleh suara aja karena ini di TV. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Saya diskusi harus buka kamera, Bang. Anda 5.000 followers. Kalau tidak bisa, ya dibawa aja. Oke, kamar dulu sebentar. Oke, silakan Bang. Diganti dulu yang lain, nanti balik di kamar baru saya sambung. Oke, baik, terima kasih. Ya. Bang RK, malu saya menjadi agama ini, Bang RK. Saya ingin masuk Kristen katanya. Ada tuh. Makasih kayaknya. Ada tuh. Jadi maka saya bilang ya sampaikan aja udah. Dia gitu ya ketawain aja gitu. Ngapain awak harus emosi-emosi ladanin mereka? Gak level lah. Halo Baginda, Kristen bukan? Setengah, boleh nggak aku bertanya? Bisa buka kamera, silakan. Oke. Silakan. Ya, Kristen atau bukan, Bang? Permalim. Maksudnya yang pasti, yang jelas, Pak. Kristen atau bukan? Agama Batak. Oh, Kristen. Ya, bukan. Permalim. Tahu nggak permalim? Saya belum dengar. Apa itu? Itulah agama Batak. Ya, agama Batak. KTP-nya apa, Pak? Permalim, kepercayaan Tuhan. Apa itu? Saya tanya, KTP-nya apa? Kepercayaan Tuhan. Agama kepercayaan. Ya. Oke, silakan. Jadi menurut RK ya, tanpa agama tapi dia meyakini juru selamatnya apa Nabi Isa itu bisa. Gini, Pak. Agama itu tidak menyelamatkan kita, Pak. Nah, Ya. itu yang perlu kita tuntaskan. Ya, karena agama itu kan dari bahasa Sanskerta kita semua tahu, Pak. Ya. Nah, Ya, jadi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menjanjikan agama. Ya. Gini, kita harus mengenal tentang Allah dulu. Ya. Allah ini kan tak terlihat. Tak terhingga, tak terbatas, sehingga manusia tidak bisa menjangkau Allah yang tak terbatas. Manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau Allah yang tak terbatas. Lantas Allah yang tak terbatas itu bagaimana bisa menyatakan dirinya? Bagaimana caranya Allah yang tak terbatas itu menyatakan diri kepada manusia yang terbatas? Menurut Bapak bagaimana? Silakan. iya kan RK kan gembor-gemborkan hanya satu juru selamat di dunia ini menurut RK. Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Terus kalau dari agama yang lain, dia tetap agama itu, tapi dia percaya itu gimana? Bisa? Nggak bisa, Pak. Gini, Pak. Nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa, Pak? Gini, Pak. Ya, agama itu adalah bentuk dibuat oleh manusia atas dasar keputusasaan manusia. Ya, keputusan asaan manusia
yang tidak bijak, yang tidak berhikmat, dia ingin mencari Allah, tetapi dia membuat solusi sendiri. Harusnya ketika dia mencari Allah, dia ingin tahu tentang siapa Allah dan solusi dari Allah tentang bagaimana menyelesaikan dosa, dia harus melihat dari informasi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi agama dibuat oleh manusia atas dasar keputusasaan dari manusia yang ingin mencari Allah, akhirnya tak kesampai. Akhirnya mendapat konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kita percaya tentang agama, tapi tidak percaya juru selamat, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya adalah manusia makin bimbang, manusia makin rugi, manusia makin blunder. Ya. Karena ada tuh yang percaya agama itu menyelamatkan. Logikanya gini. Allah hanya meridhoi satu agama, tetapi agama lain yang dia ciptakan, dia tidak ridhoi. Fair nggak? Nggak fair. Makanya saya bilang agama bukanlah ciptaan Allah, tetapi ciptaan manusia. Berarti gugur. Gugur. Agama tidak menyelamatkan. Agama nggak menyelamatkan karena agama ciptaan manusia. Oke, setuju. Terus tahu dari mana kita dosa kita sudah dihapuskan oleh Oke, dari Allah. Oke. Jadi di dalam Tauratnya Nabi Musa, kita tahu Musa ini adalah nabi terbesar sepanjang sejarah juga. Ya. Jadi ketika sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah itu sudah memberikan warning, peringatan. Jika kamu melakukan dosa, kamu akan mati. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Mati dalam arti terkutuk. Mati dalam arti keterpisahan antara Allah dan manusia. Dan karena keterpisahan antara Allah dengan manusia, mengakibatkan upah dari keterpisahan itu adalah maut. Nah, Allah tidak menginginkan manusia terpisah dengan Allah karena kasih Allah begitu besar dan meluap-luap. Sehingga ya ada solusi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Solusi dari Allah itu adalah juru selamat, raja yang adalah Al-Masih. Yaitu firman yang keluar dari Sang Bapa sebagai juru selamat. Dialah Al-Masih yang kita kenal, yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, selepas dari situ, peradaban tentang agama ini muncul. Solusi yang pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah Al-Masih. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 15, saya bisa tunjukkan data. Tetapi manusia mulai merasa dirinya adalah Allah, merasa dirinya lebih tahu dari Allah, sehingga dia membuat yang namanya agama. Itu, Pak. Kalau kita ikut informasi dari Allah tentang siapa Al-Masih, tentunya kita tidak ada bingung. Kalau kita membaca dengan seksama, tetapi nyatanya banyak orang yang mengatakan kami beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Makanya saya tanya tadi di Bapak, Allah yang tak terbatas itu bagaimana menyatakan diri kepada manusia yang terbatas? Caranya adalah lewat firman-Nya. Sehingga Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Sang Bapa yang tak terbatas itu. Dialah juru selamat, dialah Al-Masih yang menyelamatkan manusia yang terbatas karena dosa-dosa yang dilakukan. Karena butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Dialah juru selamat, dialah Al-Masih. Terus kalau di kami kan beragama permalim itu nggak boleh makan darah. Kalian kok di Kristen boleh makan darah? Ya, darah ini kan diminum, Pak. Pak, maaf, kita jangan bahas itu, Pak. Jangan bahas itu, Pak. Nanti saya kena pelanggaran, Pak. Oh gitu. Saya kena pelanggaran di TikTok. Jangan bahas itu, Pak. Maaf ya. Maaf. Nanti saya langsung gak mau, Pak ya. Maaf ya.
Itu terlalu sensitif di TikTok ini. Kita kalau bahas itu langsung saya ini. Kalau mau lewat DM saja. Karena itu sensitif sekali. Ya. Itu Pak ya. Yang tadi kan belum terjawab. Dari mana tahu kita dosa kita sudah dihapus gitu loh? Ya. Dari mana kita tahu dosa kita dihapus? Lewat pernyataan dari Tuhan Yesus, dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari mana kita tahu dosa kita dihapus? Yesus mengatakan di atas kayu salib, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana kita tahu dosa kita dihapus? Pernyataan Yesus Kristus yang mengatakan sudah selesai, tetelestai dalam bahasa Yunani. Hanya itu aja. Yes, kita percaya karena memang solusi dari awal adalah juru selamat, sakramen. Lewat Isa Al-Masih. Nggak perlu beramal, berbuat baik. Oke, sekarang gini. Saya kasih logika yang Bapak harus berpikir juga. Jika Bapak mengatakan amal, karena Bapak ini kan bilang agama formalin ya, jadi saya main logika dengan Bapak. Ya. Yang bisa menghapus dosa ini Allah atau bukan? Justru saya tanya. Enggak, saya tanya Allah atau bukan? Menurut Bapak Allah atau bukan? Ya, yang pencipta langit dan bumi. Oke, pencipta langit dan bumi, ya, yang bisa menghapus. Sekarang Bapak mengatakan amal ibadah bisa menghapus dosa atau tidak? Menurut pandangan orang-orang. Kalau gini, kalau kita jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Menurut Bapak, dengan amal ibadah bisa menghapus dosa atau tidak? Menyelesaikan dosa atau tidak? Bisa. Bisa. Nah, ketika Bapak mengatakan dengan amal ibadah bisa menghapus dosa, logika ini hanya orang yang IQ tinggi yang mengerti. Ya. Berarti Bapak sudah mengalahkan diri Bapak sendiri karena Bapak bisa menyelesaikan dosa dengan amal yang Bapak lakukan. Begitu. Yes. Bapak adalah pencipta langit dan bumi itu sendiri karena Bapak menghalalkan amal sebagai penyelesaian dosa. Berarti Bapak adalah Allah itu sendiri. Ini hanya orang yang IQ tinggi yang mengerti yang saya omong. IQ unta dan minum kencing unta nggak akan paham nih. Iya. Kalau kita berdiam diri aja, tidak berbuat baik, tidak beramal, tidak menyakiti orang, diam mengurungkan diri, apa lebih baik? Berarti Bapak tidak jauh seperti ateis. Ateis pun berbuat baik. Orang yang tak beragama, tak beriman pun, agama dengan iman itu berbeda. Agama itu religion, iman itu faith. Ya, dalam bahasa Yunani pistin. Ya, jadi kalau berbicara tentang iman, ya, orang yang tidak beriman pun bisa berbuat baik. Jadi apa bedanya Bapak dengan dia? Tapi kita kan udah gini loh. Maksudnya kita percaya apa tadi Al-Masih yang juru selamat untuk jalan ke sorga. Kita percaya. Tapi kita tidak berbuat baik, tidak beramal, tidak berdiam diri, kayaknya mengurungkan diri gitu. Itu sama seperti gelas tanpa air. Berarti hidup gitu. Bapak seperti gelas tanpa air. Ya. Kalau gelas tanpa air, bagaimana apa yang mau kita minum? Pada akhirnya kita akan metong dan juga kita akan kehausan. Gelasmu harus diisi air sehingga kamu harus minum. Begitu pula orang yang beriman butuh juru selamat, butuh firman agar kamu tetap hidup. Itu sama seperti kamu tanam sayur tetapi kamu tidak mau siram. Terus kan di Kristen, di Katolik terlalu banyak syaratnya untuk masuk surga. Ya, seperti unta masuk lubang jarum tuh. Iya. Yes. Beriman itu tidak mudah seperti unta masuk lubang jarum. Jangan pikir orang sudah menjadi Kristen dia sudah masuk surga. Tidak. Iya. Tidak, Pak. Ya. Tetapi kepastian mengikut Kristus harus mengikuti tindak laku, ya, harus suci di hadapan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kamu perbuatan saja tidak menyelamatkan kamu. Kamu seperti apa? Gelas tanpa air. Tetapi kamu beriman dan perbuatan, itulah hakikatnya.
Sehingga Yesus Kristus mengatakan, jikalau kamu memberikan segelas air kepada siapa yang membutuhkan, disitulah upahmu. Ketika kamu berbuat baik kepada yang musuh-musuhmu, itulah jasamu. Beriman kepada Yesus, lakukan juga apa yang dikehendaki oleh Yesus. Itulah iman dengan perbuatan. Jadi kamu jangan seperti gelas tanpa air. Jangan seperti menanam sayur tanpa menyiram. Oke, ada satu lagi. Silakan. Masalah jangan ada ilah lain. Maksudnya itu di Taurat ya. Itu kan ada tuh apa tuh kotak-kotak apa itu? Itu kok disembah-sembah. Oke, di dalam Taurat ya ada bukan namanya kotak, itu namanya tabut perjanjian Allah. Nah, Tuhan memerintahkan untuk membuat tabut itu dengan ukurannya, lalu di atasnya ada dua simbol patung kerub, seru kerub, ada patung kerub. Nah, di dalam tabut itu berisikan yang namanya dua loh batu dari Musa, tongkat Harun dan roti mana. Nah, tabut perjanjian itu ada di dalam ruangan Maha Kudus. Jadi dalam bait suci ada tiga tempat. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan juga yang ketiga halaman, pelataran. Nah, tabut perjanjian Allah itu ada di ruangan Maha Kudus. Ya. Allah lah Allah Israel yang menyatakan diri kepada Musa lah yang memerintahkan bangsa Israel sebagai mengikat bangsa Israel dengan melakukan seremoni-seremoni seperti itu. Untuk menantikan juru selamat yang akan datang. Ya. Nah, tabut itu disembah. Ini pertanyaan Bapak sangat bagus. Karena tabut perjanjian Allah itu akan berhubungan dengan Bunda Maria sebagai Sang Theotokos, sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Karena firman Allah yang sesungguhnya berdiam di antara kita. Hidup dan berdiam di antara kita. Yesus adalah firman yang Allah yang keluar dari Sang Bapa, dan Maria adalah tabut perjanjian Allah, sama seperti dua loh batu firman Allah itu yang ada dalam tabutnya Allah. Jadi segala sesuatu yang ada dalam perjanjian lama berhubungan dengan apa yang sudah terjadi di dalam perjanjian baru. Ini dalam kalau bicara tentang Theotokos atau tabut perjanjian Allah yang baru. Dalam, Pak, ini dalam. Makanya saya bilang kekristenan itu harus kita betul-betul mengerti. Makanya saya bilang masuklah ke room-room yang lebih banyak membahas kekristenan. Sehingga iman kamu grow up. Kalau kamu sibuk membahas iman orang, ya bagaimana yang nonton ini dapat edukasi? Gitu, Pak. Jadi bukan menyembah, menghormati sesuatu di balik itu. Gitu. Jadi tabut itu dibuat menghormati sesuatu di balik itu. Karena Allah bersemayam di tabut itu. Firman Allah bersemayam di tabut itu. Terus kok bisa hilang? Ada sekarang nggak itu? Ya. Jadi kalau berbicara tentang tabut yang hilang, ya, itu berbicara tentang prototipe dari Maria yang tidak tahu jenazahnya di mana. Kamu tahu nggak jenazahnya Bunda Maria di mana? Karena segala sesuatu dalam perjanjian lama itu prototipe dari sesuatu yang akan datang, tipologi dari apa yang datang. Makanya kamu tidak akan temukan secara arkeologis jenazahnya Bunda Maria ini di mana. Karena apa? Menurut tradisi dan kepercayaan Gereja Katolik, Maria sudah diangkat ke surga. Makanya tabut yang ada dalam perjanjian lama itu kita tidak tahu lagi ada di mana. Karena segala sesuatu yang ada dalam Taurat itu menggambarkan tentang apa yang akan datang. Apakah ada hubungannya dengan surga? Apa terangkat ke surga gitu? Ya, Maria kan dalam tradisi kan terangkat ke surga. Makanya kalau Maria tidak terangkat ke surga, tentunya dia punya jenazahnya bisa didapat. Coba saya tanya, siapa yang bisa menemukan kerangka dari Bunda Maria? Jenazah atau mayat dari Bunda Maria, siapa yang bisa temukan? Coba, kalau bisa temukan kerangka dari Bunda Maria, saya keluar dari Katolik. Ya, saya keluar dari Katolik. Kerangkanya ya.
Tapi nggak ada yang bisa menyaksikan itu terang. Nggak ada. Siapa? Sama seperti Bapak tanya, di mana mayat dari Nabi Musa? Nabi besar. Alkitab hanya memberitahukan di dalam kitab Yudas 9. Hanya Allah yang tahu jenazahnya Nabi Musa di mana. Tapi kan penglihatan siapa? Apa di cerita-cerita film itu penglihatan murid-muridnya ada Nabi Musa di atas. Di mananya Nabi Musa? Saya tanya mayatnya Nabi Musa di mana? Tunjukkan dalam Taurat, ya jangan di film Pak. Film itu jangan diikut-ikut Pak. Film ini kadang ada yang nama-nama liberal semua. Jadi kalau yang di film-film itu, kalau itu liberal Pak. Ada paham-paham liberal yang dimasukkan ke dalam situ yang ingin menjatuhkan kekristenan. Gitu. Ya masuklah Kristen Pak, gak usah panjang kali lebar, ngapain kau tahan-tahan. Kita semua butuh kepastian Pak, ya. Ya, aku tanya surganya Kristen itu kayak mana? Surganya Kristen gak ada gini-gini Pak, gak ada Pak. Bukan itu yang saya tanya. Dulu kan si Adam ceritanya ada di surga, bukan? Firdaus, Taman Eden Pak. Dalam bahasa Yunani namanya paradiso. Ya, paradisa. Dalam bahasa Ibrani namanya Eden. Ya, paradiso. Ya, kalau berbicara tentang Taman Eden ini banyak kontradiksi. Tetapi saya pribadi meyakini Taman Eden itu di bumi. Tetapi sekarang menjadi sebuah misteri. Kenapa saya meyakini Taman Eden itu di bumi? Ya, karena di situ di dalam kitab Kejadian ada sungai Tigris, sungai Efrat, sungai Gihon, dan sungai Tigris, Efrat, dan Gihon itu ada di bumi. Terus dihanguskan apa diangkat? Bukan dihanguskan, tetapi itu rahasianya Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Kematian ini bukan bersifat jasmani saja atau kematian kekal, tapi dalam bahasa Ibrani kematian itu bersifat sosial. Ya, artinya ketika manusia keterpisahan dengan Allah, manusia diusir dari taman itu. Karena dosa tidak bisa bersama-sama dengan tempat yang suci, lingkungan yang suci. Sehingga manusia yang berdosa harus keluar dari taman itu. Jadi taman itu adalah sebuah misteri yang Allah tahu, tetapi manusia tidak tahu karena dosa. Itulah bedanya. Manusia berdosa, ya. Terpisah dengan Allah. Siapa bilang manusia berdosa bisa bersama-sama dengan Allah? Coba saya tanya, manusia berdosa mana yang bisa bersama-sama dengan Allah? Makanya kamu butuh yang tidak berdosa untuk mengkafir kamu yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa yang mengkafir kamu yang berdosa itu adalah Al-Masih, Yesus Kristus, yang mengkafir kamu yang berdosa. Itu Pak, kamu butuh Yesus untuk mengkafir kamu yang berdosa di hadapan Sang Bapa yang transenden, yang maha suci. Jadi masuk Kristen itu harus banyak syarat ya? Enggak ada syarat. Tuhan bilang ya ikutlah aku. Oh itu aja? Tuhan bilang ikutlah aku. Tetapi kalau ikutlah aku Pak, Bapak harus memahami yang namanya Roma pasal 14 ayat 8. Jika aku hidup untuk Tuhan, aku metong untuk Tuhan. Jadi baik hidup untuk aku metong, aku adalah milik Tuhan. Mengikut Yesus berarti harus mengikuti teladannya. Teladannya apa? Menjauhi diri dari dosa. Bukan itu maksudku Bang. Harus belajar ini, harus belajar itu. Pikul salib, itulah pikul salib Pak. Itulah pikul salib ketika kamu mengikut Yesus. Jadi pikul salib itu gak gampang. Bayangkan harus tanjak sampai ke Golgota. Dan pikul salib di era sekarang, di zaman sekarang, ya segala bentuk kedagingan kamu, segala bentuk nafsu duniawi kamu, harus kamu tanggalkan, harus kamu tahan, dan kamu pikul salib bersama dengan dia sampai ke Golgota yang ada puncak kemuliaan di sana.
Bukan gitu. Seperti itu. Maksudnya, masuk Kristen itu harus belajar CD, belajar ini, harus ini gitu. Ya CD-nya kamu Amang, janganlah kamu gak usah inilah Amang, gak apa-apa. Kalau memang mau CD ya CD aja. Tidak apa-apa kalau mau CD. Kalau enggak apa-apa. Ya harusnya CD. Kalau di Katolik 1 tahun, Amang harus ikut dulu katekese. Habis katekese baru Amang mau ambil keputusan mau masuk Katolik atau tidak. Ya terserah. Gitu. Kalau di Protestan di HKBP, ya harus katakumen dulu baru CD-nya kamu. Baru ikut perjamuan Tuhan. Kalau belum ikut CD, ngapain perjamuan Tuhan? Yang buat syarat itu siapa? Ya, gereja. bukan gereja, Tuhan yang membuat sebuah syarat itu. Ada ayatnya enggak? Oh banyak. Siapa bilang? Jadi syarat itu syarat untuk belajar ya. Para murid itu belajar. Sama. Kemudian Yesus bilang harus dibaptis. Ada, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka. Kemudian pertobatan. Ada sakramen pertobatan, hendaklah engkau saling mengampuni. Ada lagi sakramen keimamatan. Harus ditumpangin tangan kalau mau jadi pastor atau mau jadi imam atau menjadi pendeta. Segala dalam Alkitab itu semua yang ada tertulis dalam Alkitab. Praktek-prakteknya itu ada. Gitu Amang. Tapi aku tahu saya tanya nih, masalah poligami. Kenapa si Abraham dulu boleh beristrikan budak? Oke, terima kasih. Pertanyaanmu bagus, Amang. Ya. Jadi ketika si Abraham ini mengambil Hagar menjadi istrinya, itu bukan perintah dari Allah. Tetapi si Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya atas dasar keputusasaan Sarah istrinya Abram. Mengapa seperti itu? Allah sudah menjanjikan Sarah agar Sarah ini mendapatkan ya anak perjanjian, yaitu Ishak. Tetapi karena Sarah tidak percaya itu, akhirnya Sarah putus asa. Dia bilang, saya ini udah menopause, kasarnya gitu. Saya sudah tua, udah menopause, bagaimana mungkin? Padahal Tuhan sudah janjikan. Tapi karena Sarah tidak percaya, Sarah bilang, ambillah budakku itu, lalu istrikan dia. Jadi solusi tentang mengambil istri itu bukan solusi dari Allah, tetapi solusi dari manusia atas dasar keputusasaan manusia. Sehingga kembali pada poin pentingnya, Allah hanya menciptakan 1 Adam dan 1 Hawa. Gak adanya Allah menciptakan 1 Adam dan 4 Hawa, 1 Adam atau 12 Hawa, gak adanya itu. Iya, jadi manusia-manusia yang hanya iblis, ya, saya harus dengan keras mengatakan, hanya iblis yang menyatakan diri boleh berpoligami. Itu hanya ajaran dari iblis. Karena di dalam Taurat, Tuhan bilang, itu adalah bisikan dari iblis. Ini Alkitab yang ngomong. Alkitab bilang, maaf, saya bukan berarti tidak toleransi, tapi Alkitab yang ngomong, ajaran itu adalah ajaran dari iblis. Karena Tuhan tidak mengkehendaki poligami. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan. Itulah ajaran Tuhan. Karena Allah itu setia, setia pula ajarannya. Kecuali Allah yang tidak setia, barulah umatnya ikut tidak setia. Iya. Kecuali Allahnya itu tidak setia, Allahnya tidak konsisten. Kalau Allahnya tidak setia dan tidak konsisten, makanya umatnya juga tidak setia dan tidak konsisten. Ngerti tak maksudnya? Kurasa kalau Allah itu berubah itu nggak konsisten ya. Tapi kalau tidak berubah berarti Allah itu batu, gitu. Ya, kalau Allah itu tidak konsisten ya kalau Allah itu kan ya banyak orang menuhankan batu juga, Pak. Tetapi nggak ngaku dia menuhankan batu. Ada. Kalau kita bilang mereka kepercayaan animisme, dinamisme, nggak percayanya mereka. Nggak terimanya kita bilang mereka animisme, dinamisme. Kalau kita belajarnya waktu SD SMP,
Animisme itu buat ini, penyembah kepada roh-roh. Dinamisme itu penyembah kepada kita batu-batu. Mereka pada prakteknya banyak orang yang melakukan animisme dan dinamisme. Tapi tetap aja mereka nggak percaya. Padahal mereka mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang diperintahkan. Kalau kita bilang mereka animisme, nggak percaya mereka. Gitu, Amang. Kalau gini. Gimana, Amang? Kalau di Katolik Kristen itu kan 3 Tuhannya benar. Nggak adanya 3 Tuhan. Nggak adanya. Kenapa? Hah? Kenapa? Tapi saya di TV 3 Tuhannya. Nggak adanya 3 Tuhan. Gini, Bang. 1 Korintus 8 ayat 4-6. Ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sang Bapa itu memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci. Ya, Sang Bapa itu yang memiliki firman dan rohnya yang suci itu transenden. Artinya tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Sehingga karena keterbatasan manusia tidak bisa menjangkaui Allah yang transenden itu, Sang Bapa itu. Sehingga firman Allah itulah yang eksis menyatakan diri kepada manusia. Yang mengambil rupa manusia. Dialah Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus memiliki duinatur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Gitu. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan, mendapatkan gelar sebagai Tuhan. Nah, ini yang saya bilang kalian harus mendapatkan pengajaran yang benar. Ketika kita berapologet, kita jangan hanya tahu menyerang. Ya, jangan tersinggung. Ya, apologet lain nggak boleh tersinggung. Hendaklah kita sesama apologet saling menegur. Ya, seperti itu, Pak. Kalau dia bilang 3 Tuhan, ya itu salah, itu sesat. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sang Allah, yaitu Bapa, satu aja. Allah Sang Bapa itu Esa. Satu Tuhan itu Yakid atau Wahid. Gelar Tuhan di atas segala Tuhan itu Wahid. Karena Alkitab mencatat, hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Terus sama kayak agama aku opung na mula jadi na bolon debata. Debata itu yang berkuasa langit dan bumi. Ya, bagaimana Sang Debata itu menyatakan diri kepada kamu? Melalui apa? Melalui apa? Melalui ada tegur-teguran gitu loh. Tigur-tiguran gini. Kalau bilang Sang Debata itu menyatakan diri lewat dia menciptakan langit dan bumi, dengan apa Sang Debata itu menciptakan langit dan bumi? Dengan kuasanya lah, Bang. Kuasanya itu apa? Omongannya. Firman-Nya. Nah, firman Sang Debata itu adalah Yesus Kristus yang menyatakan diri lewat manusia. Sehingga manusia mengenal. Mungkin belum nyampe dulu berita itu karena jauhnya dari Yerusalem ke Danau Toba, Pulau Samosir, tapi kami nggak kenal. Tetapi Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Adilnya Tuhan itu. Memang segala sesuatu, Alkitab mencatat segala sesuatu tidak tertulis di dalam Alkitab. Karena segala sesuatu kalau tertulis di dalam Alkitab, Alkitab mencatat satu isi dunia ini tidak sanggup memuatnya. Tentunya ada informasi. Tentunya Tuhan itu adil. Tuhan itu bisa menyatakan diri kepada siapapun. Entah waktu itu di Yerusalem, entah itu di kamu di Samosir. Tentunya nenek buyut kamu sampai mengucapkan Debata, Sang Pencipta itu, tentunya di situ ada ilham dari Allah kepada nenek moyang kita. Sehingga mereka tahu Debata itu Sang Pencipta. Begitu, Amang. Masalah apa ini ya? Masalah mengerti tak, Amang? Mengerti tak? Kenapa kami cuma punya satu Tuhan? Gitu loh. Ya memang hanya ada satu Tuhan. Ya kalau berita yang itu kan karena belum zamannya teknologi, masih naik kuda, masih naik perahu, mungkin nggak nyampe ke Pulau Samosir berita itu. Tetapi Allah itu adil. Dia menyatakan sampai kamu bisa bilang Sang Debata, berarti ilham Allah kepada nenek moyang kita. Berarti ilham Allah, kasih karunia Allah itu
mengasihi nenek moyang kita. Kasih karunia Allah itu mengasihi. Kenapa? Karena Albert Einstein itu tidak mengakui adanya ciptaan, adanya pencipta. Bukan Albert Einstein. Siapa ya? Yang pakar itu namanya, yang gini itu, kayak ngestruk itu. Dia saja mengaku bahwa Allah itu berasal dari teori Big Bang. Berarti Allah sangat mengasihi orang Batak sehingga mengakui ada sang debata yang menciptakan Stephen Hawking namanya. Sehingga orang Batak bisa mengakui adanya sang debata. Berbeda dengan Stephen Hawking. Stephen Hawking tidak mengakui adanya sang kolik. Terus apa yang diakui? Siapa yang ciptain dia? Oh, dia bilang itu teori Big Bang. Makanya saya bilang pertanyaan kamu itu ngerti tak? Berarti Allah sangat mengasihi orang Batak. Allah sangat mengasihi seluruh dunia. Sehingga mereka mengakui ada sang kreator yang lebih besar dari ciptaan ini, penciptaan ini. Itu ilham dari Allah. Itu Amang. Yang di bawah gak usah baperan. Saya sebagai apologet, saya nonton, ya saya meluruskan. Ya, mungkin begitu Amang ya. Terima kasih banyak Amang ya. Oke, mau lihat ya. Jadi yang di bawah gak usah baperan. Saya gak menyerang. Tapi karena saya nonton, ya saya sebagai apologet meluruskan. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Jadi nggak usah baper yang dibawa. Makanya saya bilang kita butuh pengajaran. Nggak usah baper, gitu. Karena memang 2 Timotius firman itu diajarkan. Ya. Bukan berarti saya mau menyerang person tertentu, bukan. Nggak ada saya menyerang, jadi nggak usah baper. Kalau masalah Alkitab saya keras. Kalau saya bilang sesat, ya sesat. Bukan berarti saya mau bilang begini, bilang begitu. Bukan menyerang person tertentu. Bukan begitu. Tidak bermaksud sedikit pun saya mau menyerang. Tapi kalau Alkitab, kalau saya diamkan, ya ngapain? Saya sama saja seperti penyesat yang nggak mau mengkumandangkan ajaran Kristen. Gitu, jadi nggak usah baper. Ya, nggak usah baper. Ini firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Keras. Luruskan yang pengajaran tidak benar, kita luruskan. Ya, bukan berarti RK iri hati dengan yang ini, RK ada mau nyerang yang ini. Bukan gitu teman, bukan. Karena saya lurus teman. Ya, lurus, kita beritakan Injil itu lurus. Lurus, jangan belok kiri, belok kanan, putar kiri, putar kanan. Nah, itu kalau orang timur bilang terlalu baputar, tapaleo. Ya, maka saya bilang Tritunggal itu perlu mengajarkan dengan hati-hati dan dengan sabar, dengan apa itu hati-hati. Ya, jangan terlalu tapaleo kiri, tapaleo kanan itu. Tara baik itu, silakan. Ya, jadi jangan ini ya, jangan tersinggung ya, penonton di bawah jangan tersinggung. Firman Tuhan itu harus lurus ngomongnya. Nih, gini. Tonjok ke depan langsung. Jangan tersinggung, itu firman Tuhan. Ya. Halo, Muhammad, buka kameranya. Saya nonton, makanya saya berani luruskan. Kecuali saya tidak nonton ya, saya tidak berani luruskan. Ya, saya nggak ada domba. Memang saya nonton video itu. Saya nonton live itu. Kenyataannya seperti itu. Kita harus terima kenyataan. Kalau ada apologet yang mengatakan 3 Tuhan, kita terima kenyataan. Bagaimana caranya kita meluruskan? Pengajaran. Gitu. Nah, seperti itu teman ya. Jangan tersinggung. Ya, silakan S3. Santai, jangan marah-marah. Nggak ada marah-marah. Memang kami orang timur gitu, Bang. Kami orang timur begitu. Bahasa kami terlalu nada kami tinggi. Tapi tidak bermaksud, Abang. Silakan. Pelan-pelan saja. Yang penting sampai ke tujuan. Ya, silakan ya, Bang. Ya. Gini ya. Jadi manusia itu berbeda-beda pemahaman, itu biasa.
Yang penting kita Gak sekarang gak usah kita dulu berdiskusi tentang Tuhan udah, gak usah kemana-mana langsung. Langsung S3 silakan. S2 lanjut bang. Ya, gini. Jadi objek studi kita itu bukanlah yang menciptakan, tapi apa yang dikatakan yang menciptakan dan apa yang diciptakan oleh sang pencipta. Itu yang perlu dikaji. Yang pertama itu apa bang? Saya catat nih, sistematis tapi agak doger juga. Yang pertama apa bang? Hati-hati kejebak. Iya. Pertama itu jangan mengkaji yang menciptakan. Jangan mengkaji yang menciptakan. Tapi kajilah apa yang dikatakan oleh yang menciptakan dan apa yang dia ciptakan itu dikaji. Kajilah apa yang dia ciptakan. Oke. Kedua? Kedua? Nah, yang kedua. Kamu yakin kamu bakal kena di sini enggak? Enggak. Yakin kamu bakal blunder gak di sini, Bang? Enggak, bentar loh. Silakan. Jadi fokus kepada fokus pada apa perkataan yang menciptakan. Fokus kepada itu perkataan yang menciptakan. Kepada siapa perkataan pencipta itu fokus ke situ. Nah, terus ketiga, kesesuaian antara satu pernyataan. Harus ada kesesuaian antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Tidak kesesuaian. Kesesuaian ya, pernyataan. Kontradiksi itu namanya kalau kontradiksi itu berarti terjemahan. Oke, sudah. Nah, jadi saya tidak percaya dengan terjemahan. Oke, tidak percaya dengan terjemahan. Jadi Bapak tidak percaya dengan terjemahan. Oke, sekarang berarti kita main logika aja, filsafat aja ya. Logika aja, filsafat, logika aja ya. Karena Bapak tidak percaya dengan kitab, ya sedikit lagi udah menjadi Syiah ini kayaknya. Saya percaya dengan bahasa yang asli. Ya, oke. Nanti kembali yang kayak kemarin, bahasa yang asli Bapak nggak ngerti. Gini, dengar Pak ya. Kita logika aja. Yang orisinil. Bapak mengatakan fokus kepada perkataan yang menciptakan. Ya kan? Jadi poin intisari, ya, poin dari intisari adalah fokus pada perkataan yang menciptakan. Gitu. Ya, tapi yang asli ya, yang asli. Dengar dulu, logika kita filsafat aja. Gak usah buka kitab, gak usah. Ya, logika aja, filsafat aja. Gini Pak. Ya. Ini filsafat dasar sebenarnya ya. Bagaimana sang pencipta itu tak terbatas tak? Itu bicara pencipta. Iya, sang pencipta ini tak terbatas gak? Tak terbatas gak sang pencipta nih? Dia mengajarkan batasan. Saya tidak bicara penciptanya, tapi dia mengajarkan batasan. Ada batasan dalam hidup ini. Ada batasan dalam hidup ini. Ya, saya nggak mau framing. Jadi gini Pak. Dia nanti melampaui batas. Melampaui batas. Saya gini. Firman Allah itu ciptaan nggak? Biar kita membahas ciptaan Allah ini. Antara ucapan yang dia katakan dan dia turunkan dengan ciptaan yang dia ciptakan. Ya, langsung pada poinnya. Apakah firman Allah adalah ciptaan? Langsung saja. Kalau dalam Al-Quran, antara yang diucapkan dengan yang diciptakan itu dua hal yang berbeda, tetapi berkaitan. Allah punya ciptaan? Ya. Nah, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Kalimat Rob, kalau istilah ya kalimat Rob itu adalah salah. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan, Pak? Jangan seperti Unitarian, Pak. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Filsafat aja, Pak. Ayo. Dia melalui kalimatnya, dia menyatakan tentang ciptaannya. Kalimat Allah itu pencipta atau ciptaan? Kalimat itu adalah cara dia menjelaskan ciptaannya.
Oke, intinya kalimat Allah itu pencipta. Pencipta menjelaskan melalui kalimatnya. Kalimat Allah adalah pencipta atau bukan pencipta? Cukup jawab dua pernyataan saya ini, Pak. Cukup dua pernyataan saya ini. Kalimat Allah itu pencipta atau pencipta? Ciptaan. Kalimatnya itu adalah kalimat sang pencipta untuk menjelaskan. Berarti kalimat Allah adalah pencipta. Oke, sudah fix. Udah fix sudah. Kalimat Allah adalah sang pencipta. Ya, jadi gini. Oke, saya ulang lagi. Kalimat Allah ini hakikatnya sang pencipta atau tidak? Hakikatnya sang pencipta atau tidak? Kalimat sang pencipta menjelaskan ciptaan. Saya tanya hakikat dari sang pencipta atau tidak kalimat Allah ini? Bapak, biar kita maju nih, biar kita maju gini. Biar kita maju diskusi kita. Kalimat Allah yang dari Allah ini hakikat dari sang pencipta atau tidak? Kalimat itu Contohnya gini, Pak, contohnya gini. menjelaskan. Contohnya ini. Bapak Muhammad ini manusia atau bukan? Manusia itu ciptaan. Bapak Muhammad ini manusia. Ya. Logiknya, akal budinya Bapak Muhammad ini hakikatnya manusia enggak? Manusia itu ciptaannya. Butuh penjelasan darinya. Telang. Gimana ya kamu ini ditanya apa jawab apa? Biar seru nih kita diskusinya, Pak. Biar serunya kita diskusi ini, Pak. Gini, ya. Bapak Muhammad ini punya tubuh, jiwa, dan roh atau tidak? Roh itu bukan sama dengan nyawa dalam Al-Quran. Nafsun. Jadi apa? Apa namanya? Nafsun. Di dalam tubuh itu ada nafsun. Silakan jelaskan dulu. Aduh, itu istri kedua sudah panggil itu. Nafsun itu yang menggerakkan manusia ke arah hidup jahat. Makanya supaya manusia tidak jahat, dia harus belajar pakai ilmu supaya nafsunya tadi terarah, terkendali gitu loh. Nah, kalimat itu ilmu yang mengajarkan kepada manusia supaya mengendalikan nafsunya sehingga dia terkendali gitu loh. Jadi kalimat itu bukan ciptaan tapi ajarannya, ilmu supaya manusia yang diciptakan tadi tahu diri gitu loh. Jadi kalimat yang berada dari manusia itu berasal dari mana? Kalimat yang berasal manusia kalau tidak sesuai dengan kalimatnya itu adalah ngawur. Saya tanya, manusia bisa hidup berasal dari mana? Ya, yang menghidupkan lah. Kan yang menciptakan yang menghidupkannya. Siapa itu? Ya Allah lah. Ya berarti Allah. bapak mama kamu adalah Allah karena bapak mama kamu yang menghidupkan kamu. Iya, gitu. Karena bapak mama kamu yang menghidupkan kamu, berarti bapak mama kamu adalah Allah. Kan kau bilang yang menghidupkan saya adalah Allah. Ya karena memang kamu bisa ada karena apa? Bapak mama kamu kan? Itu perantara. Ya, makanya ngomong dari tadi kayak gitu. Perantara. Kamu bisa ada karena bapak mama kamu. Bukan. Oh bukan, berarti gak usah lah bapak mama kamu nikah sehingga kamu gak ada. Iya. Entah nikah. Udahlah Pak, gak usah muter-muter Pak. Kita mau diskusi apa ini dari tadi Pak nih Pak? Urus dulu istri keduanya Pak. Urus dulu istri keduanya. Muter-muter Pak. Gak seru Pak. Gak seru. Pak Akib silakan naik. Nah, Kak Akib silakan. Ya teman-teman di tap-tap layarnya, di share-share-nya ya, di tap-tap layarnya, di share-share-nya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Buka kameranya Pak. Silakan Pak. Silahkan. Apa Pak? Ya terserah sampean. Logika aja. Orang desa ini orang desa. Ya, ada logikanya Pak.
Nah, Bapak mau logika apa Pak? Silakan Pak. Iya, filsafat aja. Saya tidak tahu ayat. Tidak tahu ayat. Tidak proses sampean yang ditanyakan barusan itu. Saya ini katanya ciptaan gitu loh. Ya, saya adalah ciptaan, betul. Kalau Kita adalah sendiri gimana? sebenarnya kita ciptaan Allah. Ya, karena dilahirkan. Loh. Sampean ini tahu kapan Allah menciptakan sampean? Katanya barusan sampean. Oke, sampean tahu bagaimana Allah menciptakan kita. Sekarang gini Pak, ya. Sekarang gini ya. Gini Pak, gini. Bapak sekarang umur berapa? Bapak sekarang umur berapa? Umur 54. 54 tahun, ya. Ya. Sekarang Bapak tanya, ya, kapan sampean ini diciptakan sama Allah? Kapan orang tua kita itu istilahnya berumah tangga lalu melahirkan kita? Ya, karena Allah kita kan adalah orang tua kan? Setuju. Ya, tanyakan kepada orang tua kamu karena orang tua kamu lebih tahu akan hal itu. Orang tuanya orang tua Allah juga kan, gitu loh. Gimana itu ceritanya? Nah, sehingga kamu akan mencari tahu siapa yang menciptakan Allah, lalu Allah yang itu siapa yang menciptakan, lalu Allah yang itu siapa yang menciptakan, kita akan terus seperti itu. Iya, betul. Ya, betul, baru nangkap kan? Kalau menurut saya, Pak. Baru ngerti kan, Pak? Iya, Allah. Iya. Betul, Allah itu kan nama. Ya yang menciptakan kita lah. Ya. Siapa bilang Allah nama? Saya nggak sepakat Allah itu nama, Pak. Gini Pak, saya tanya dulu. Oke, gini. Bapak sepakat nggak Allah itu nama, Pak? Sepakat. Nah, jadi Allah itu nama untuk agama Islam? Bukan, itu nama Rabbul Alamin. Iya, apakah hanya orang Islam yang ngomong nama Allah? Tidak, orang Kristen juga. Enggak. Orang Kristen Allah itu bukan nama, Pak. Orang Kristen Allah bukan nama, Pak. Orang Kristen Allah itu bukan nama, Pak. Ya. Kalau orang Islam nama cuman. Oke. Gitu. Sekarang kalau orang Islam Allah itu adalah nama, pertanyaannya gini. Sabar dulu, dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Sebelum adanya Islam, Pak, penyembah berhala itu memanggil dewanya dengan sebutan Allah. Apakah dewanya orang penyembah berhala sama dengan Islam? Gini Pak, Islam itu kan nama juga. Nah, kenal lagi ini Pak, ini di sini Pak. Coba jangan bawa bahasa sana, bawa bahasa sini aja. Aduh, bahasa Nusantara. agak susah ini Pak, agak susah Pak ya, maaf ya. Saya pingin yang seru gitu ya, agak susah nih. Saya pingin yang seru nih. Muhaiman silakan. Di tap layarnya teman-teman, ini akun baru saya ya, di 700 ya, agak susah ya. Muhaimin silakan buka kameranya. Host, kenapa kalian pakai nama Allah? Naik, baru saya jelaskan. Abi Umi. Kenapa orang Kristen pakai nama Allah? Naik, baru saya jelaskan. Silakan. Ya, naik baru saya jelaskan. Kenapa orang Kristen memakai kata Allah? Kamu naik, yang Kristen jangan naik dulu, saya minta dengan hormat ya. Biar enak ya, nanti kita baku jambak di atas kan gak enak terakhir ya. Yang Kristen saya minta jangan naik dulu ya. Silakan. Halo Kristen bukan? Halo Kristen bukan? Kristen. Tapi aku mau nanya. Ya gimana Bang? Kristen. Ya. Mau tanya apa? Buka kamera. Mau tanya apa? Mau nanya dikit aja Bang. Aku juga kebingungan. Oke siap. Ya, silakan.
mau nanya tentang seputar kematian dan kebangkitan Yesus itu Bang. Kenapa di yang tercatat di Perjanjian Baru mengatakan 3 hari, sementara di perumpamaan tentang Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam Bang ya? Ya 3 hari pasti ada siang dan malam dong Bang. Kan kita ini kan siang. Kalau bilang 3 hari berarti 3 hari 3 malam. 3 hari berarti siang ada malam. Iya kan? Terus bingungnya di mana? Kalau 3 hari ada siang berarti ada malam. Kecuali 3 hari tidak ada malamnya. Ya itu yang kita berarti gini. Berarti kita penganut bumi datar. Kalau kita penganut bumi datar berarti ya hanya siang aja nggak ada malamnya. Karena kita penganut bumi ini bulat, ada siang berarti ada malam. Berarti dikatakan 1 kali 24 jam karena ada siang ada malam. Itu Bang. Kecuali kita penganut bumi datar, tidak percaya ada siang dan malam. Gitu Bang. Sinyalnya Bang, sinyalnya agak kurang bagus ya. Ayolah, yang Kristen saya bilang kalau naik ke atas ini nanti ucilim-ucilim di bawah ini, ternyata Oten itu ternyata nggak ada akal juga. Ini nanti bilang, itu Oten nggak ada akal. Teman, jangan jatuhkan wibawa kita teman di sini. Iya, aduh. Udah kita angkat wibawa kita, terakhir ada Oten naik, aduh wibawa kita jatuh lagi. Itu Oten gitu kan. Ayolah, yang cerdas lah, jangan kau jatuhkan wibawa saya ini. Itu Oten atau bukan itu teman-teman ya? Halo, Valid, Kristen bukan? Kamu lagi. Mau diskusi lanjut yang kemarin atau tidak? Yang mana itu Bang? Aduh, pura-pura nggak tahu lagi. Kemarin saya mati. HP kau mati, ya? Jadi mau lanjut atau tidak? Boleh. Nah, ada datamu di situ? Ini mengenai para nabi yang dicobai setan. Nah, oke, para nabi yang dicobai setan, silakan. Nabi itu dicobai setan, dia terhasut atau tidak? Saya kebetulan membuka data ya di sini yang kemarin ya. Kita bahas di surah Al-Hajj ayat 52 kan. Kamu kan bilang di situ bukan Rasulullah kan? Nah, silakan. Oke, seru nih kayak gini nih, silakan kamu menerasikan pakai bahasa Arab ya, lenggak-lenggok solawatannya kayak bagaimana, ngajinya kayak gimana, silakan. Saya persilakan waktu dan kesempatannya Ustadz muda yang akan menjadi masa depannya APII, pengganti Bang Juma dan Nander. Kamu harus kalahkan saya Bang. Kalau kamu bisa kalahkan saya, kamu langsung direkrut jadi APII, masuk. Ya, gitu Pak. Silakan. Kau jelaskan, silakan. Silakan siapkan datanya. Kita diskusi enak ya. Kalau tahu, saya udah bilang, kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Ya. Kalau tidak, supaya selesai kita nih, teman-teman, di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya ya. Lihatin. Saya nggak bisa ini ya. Siapkan datanya Pak Ustadz. Ya, saya tulis ya, biar memancing ustadz-ustadz yang lain keluar juga ya. Siapa tahu jadi Walid juga nih Bang. Walid nak Dewi. Bang, Walid nak Dewi. Bang, udah pernah jadi Walid enggak?
Gimana? Di Quran surat Al-Qasas ayat 15. Surat Al-Qasas. Surah berapa itu Al-Qasas? Oke, surah 24 ayat berapa? 15. Oke, surah 15, surah 28 ayat 15. 16. Oke. Silakan, Pak. Silakan baca. Bacakan silakan. Bentar. Kamu harus sering-sering nih berdebat dengan RK. Siapa tahu dijadikan gurunda di API. Diangkat gitu. Silakan, Bang. Ini akun baru saya, teman-teman ya. Akun baru saya. Akun lama saya kena pelanggaran. Silakan. Bahasa Indonesianya aja terjemahannya saya. Ya, bahasa Indonesia. Kalau kamu lenggak-lenggok sedikit dengan sholawatan, saya kasih kesempatan kamu 3 menit untuk menjelaskan. Silakan. Terjemahan aja Bang, soalnya kalau bahasa Arab. Gak apa-apa dengan bahasa Arab. Al-Quran kan bahasa Arabnya. Silakan. Terjemahannya aja Bang. Ya, silakan. Dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Ketika dia mendapati di dalam kota itu ada 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari golongan musuhnya kaum Firaun. Sebentar, saya balikkan kamera. Gak usah, baca aja. Saya juga baca kok di sini. Saya juga baca di sini, tenang. Gak usah. Ya. Seorang lagi dari golongan musuhnya kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkannya. Orang yang dari golongan musuhnya, Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Dia berkata, ini termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Silakan, jelaskan. Dari Nabi Musa di sini telah melakukan perbuatan yang membunuh, yang artinya terlarang. Seperti yang saya bilang tadi kan, Nabi Muhammad pernah lisannya dimasukkan oleh perkataan syaitan. Itu sebelum dia menjadi nabi atau sesudah dia menjadi nabi? Ini ketika dia sudah menjadi nabi. Siapa bilang? Kalau menurut Alkitab Taurat sebelum dia menjadi nabi itu. Bentar, dan baca ayat ke-16-nya. Ada ayat ke-16-nya. Ayat ke berapa? 16. Al-Qasas ayat ke-16-nya. Coba baca ke-16-nya. Silakan. Ini ada lanjutan ayatnya. Nah, silakan. Kalau di dalam Taurat Musa itu sebelum dia menjadi nabi itu. Dia melakukan hal itu kalau nggak salah ya. Dia belum terpanggil kalau nggak salah ya. Al-Qasas ayat ke-16-nya, dan dia Musa berdoa. Kemudian Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Dia Allah lalu mengampuninya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini Nabi Musa mengetahui perbuatannya adalah perbuatan dari syaitan. Oke, Pak. Saya tahu. Nah, ini yang saya bilang kita di dalam Taurat Musa ini sebelum dia menjadi nabi, betul kan tugas saya, benar kan pikiran saya, ya. Ini sebelum dia menjadi nabi, teman, ya. Ya, Keluaran pasal 2 ya kalau nggak salah. Makanya saya bilang kitab kamu itu future tense atau past tense. Ya. Makanya saya bilang kamu ini saya bilang udah berbeda sudut pandang, teman, ya. Ini berbeda sudut pandang, ya. Ya, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat. Saudara-saudaranya siapa? Harun dan juga Miriam. Untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ini belum menjadi nabi. Karena dia diangkat oleh seorang putri Mesir, ya. Namanya Miriam juga kalau saya. Dilihatnya lah seorang Mesir itu memukul seorang Ibrani, seorang saudara-saudaranya itu. Yang menulis di sini ketika dia dilihat tidak ada orang dibunuhnya Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di pesisirnya. Ketika esokan hari keluar lagi di depannya 2. Jadi ini sebelum dia menjadi nabi, Bang. Konteks di dalam Taurat ini sebelum dia menjadi nabi. Nah, ketika kamu membawa data di dalam surah Al-Qasas, seolah-olah ini sudah menjadi nabi. Ya. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan Taurat. Akhirnya menjadi sebuah pertanyaan, Bang. Pertanyaannya adalah, Bang, pertanyaannya gini, Bang. Pertanyaannya adalah,
pertanyaannya adalah, ini saya lebih percaya kepada Taurat Musa atau Al-Quran yang muncul 1000 tahun setelah Taurat? Gitu. Ini kan kita berbicara tentang data, Bang. Saya membawa data daripada Al-Quran. Ya, memang itu data kamu. Kita cari benang merah di sini, Bang. Jika Nabi Musa belum menjadi nabi, itu belum dia menjadi nabi. Kita cari benang merah di sini. ayat 16-nya, kenapa dia berdoa kepada Allah dan Allah mengampuninya? Ya, Jika dia sudah berdoa kepada Allah, berarti sudah ada kenabian dalam dirinya. belum ada. Belum dipanggil. Dalam Taurat dia belum dipanggil itu. Dia masih muda. Jadi memang ini siapa yang memutarbalikan data? Orang Yahudi, Musa sendiri yang mencatat, atau data kamu yang diputarbalikan? Jadi cuma dua pilihan. Abang lebih percaya yang ditulis Musa langsung, Tauratnya, atau ditulis 2500 tahun setelah Nabi Musa tidak ada Taurat, baru Al-Quran mencatat itu dia sudah menjadi nabi. Abang lebih percaya yang mana? Taurat yang ditulis Nabi Musa itu yang mana, Bang? Oh, Taurat ditulis Nabi Musa dong. Siapa bilang Taurat bukan ditulis Nabi Musa? Jadi menurut kamu Taurat ditulis oleh siapa? Taurat yang ditulis Nabi Musa bukan kisah ini, Bang. Ini bukan kisah ini, tidak masuk dalam Taurat Nabi Musa. Taurat Nabi Musa itu hanya mencatat tentang hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Ya. Bukan mencatat kisah ini, Bang. Oke. Jadi kisah ini tidak masuk dalam. Jadi yang menuliskan Taurat itu siapa-siapa? Yang menulis hukum Taurat itu hanya Nabi Musa, 10 hukum Taurat yang dari Allah langsung. Ya. Yang jalur kitab 5 kitab yang ada di dalam orang Yahudi pegang itu siapa yang tulis? Orang Yahudi meyakinkan di mana ketika Musa gini kita mendengar. Ya. Ketika dua loh batu Musa, makanya saya bilang kitab itu harus memberikan informasi secara lengkap. Ketika kitab itu memberikan informasi setengah-setengah, akhirnya jadi blunder, teman. Akhirnya banyak orang yang gagal paham. Ketika ini, maksudnya gini, ketika Nabi Musa pertama kali naik, lalu dia turun, dia melihat banyak orang melakukan penyembahan berhala, batu itu dia hancurkan ulang. Lalu Musa naik lagi untuk kedua kalinya. Lalu di situ Allah mendikte. Jadi itulah inspirasi Allah kepada Musa, kepada penulisnya. Bahkan ketika Musa ada teori yang mencatat bahwa Musa tidak dilarang untuk masuk ke bangsa Israel. Disitulah dia mendapatkan ilham dan menuliskan segala sesuatu. Makanya ada kitab yang diimani oleh orang Yahudi hingga saat ini. Oke, Bang. Sekarang gini. Ya, saya ada pertanyaan ya. Saya lupa di mana. Di dalam kitab Al-Baqarah kalau nggak salah. Ya, di dalam kitab Al-Baqarah, ya. Di dalam kitab Al-Baqarah ada yang mengatakan kamu pernah mendengar dalam Taurat gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya. Nah, itu kitab Al-Baqarah mengutip dalam kitab Taurat. Kalau 10 kitab, ya, kalau 10 kitab saja ya, 10 hukum saja yang dicatat oleh Musa, lalu Taurat yang dikatakan oleh Al-Quran, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu dari mana? Ada tuh. Saya Al-Baqarah ayat 46 atau Al-Baqarah ayat berapa? Saya lupa. Coba, kamu silakan narasi, saya cari. Kalau kamu mengatakan seperti itu, silakan. Ini kan kita berbicara tentang Nabi Musa tadi dulu, Bang. Saya aja tidak mau lompat-lompat nanti. Datanya dibuka lain data. Kita fokus ke satu data dulu ini, Pak. Mengenai tentang perbuatan Nabi Musa tadi. Makanya saya bertanya, Nabi Musa ketika membunuh orang dari Bani Israel ini, apakah sudah naik ke bukit dan menulis sebelum dia menaik ke bukit? Ketika ayat yang Al-Qasas yang kau bawa itu sebelum dia naik ke bukit. Sebelum dia menjadi nabi dan dipanggil oleh Allah. Sebelum dia naik ke bukit kan? Sebelum dia menjadi nabi. Tapi dia meyakini bahwa ini adalah perbuatan syaitan. Ya, berarti itu ayat informasi dari kitab kamu. Nah, bagaimana sekarang kamu melakukan cross check dengan Taurat? Di sini, Bang, sudah ada keilhaman kenabiannya. Ini yang saya lupa ya, ayatnya di mana ya? Di sini sudah ada keilhaman kenabiannya bahwa dia meyakini bahwa ini adalah perbuatan syaitan.
Makanya dibuat hukum oleh Allah, diperintahkan Nabi Musa untuk naik ke bukit dan diturunkan 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa. Oke. Al-Maidah ayat 45. Jadi menurut kamu Taurat itu hanya 10 ini aja ya? 10 hukum itu aja ya? Coba kamu jawab. Apakah jawab dulu, jawab. Kamu kena di sini, kamu bakal kena dengan saya. Apakah Al-Maidah surah Al-Maidah itu hanya 10 hukum itu saja? Jangan dulu googling, lihat sini. Saya tahu kamu bakal kena dengan saya. Lihat sini jawab. Apakah Taurat itu hanya 10 hukum saja? Ayat yang mana kau bilang, Bang? Saya tanya, apakah hukum Taurat itu hanya 10 hukum saja? Sepanjang yang saya ketahui 10 hukum itu saja, Bang. Oke, makanya saya bilang baca. Lihat Saya bilang sekolah, Ustadz. Masa saya lebih tahu daripada kamu? Lihat ini. Surah Al-Maidah ayat yang ke-45. Kalau kamu mengatakan 10 hukum itu hanya Taurat itu hanya 10 hukum, kamu blunder di sini, teman. Ya, di sini Al-Qur'an malah mengutip Taurat. Oh, lihat ini ya, teman. Lihat ini Al-Maidah 45, lihat ini. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel dalam Taurat nih, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga ganti telinga. Kamu tahu nggak Al-Maidah ini dikutip di Taurat yang mana? Kamu tahu nggak? Oke, lanjut, Bang. Sekarang apa ini ada nggak dalam 10 hukum? Saya tanya. Silakan. Coba. Sekarang begini, Bang. Jangan jawab dulu. Hukum Taurat yang ditulis oleh... Kamu jawab dulu. Bentar, Bang. Nih. Taurat yang ditulis oleh Dia ngutip di mana? Dia ngutipnya di sini. Keluaran 21 ayat 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat karena membawanya maut. Di sini dia bilang apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nah, ini kutipan. Nih. Ini dalam Taurat Keluaran 21 ayat 24. Sehingga Al-Quran mengutip. Al-Quran saja ngomong Taurat. Bahwa nyawa ganti nyawa. Nih, ini Taurat. Makanya saya bilang, jika kau mengatakan 10 hukum itu hanya Taurat itu hanya 10 hukum, kau blunder dengan ayat itu, teman. Enggak, jujur dulu, blunder enggak kamu saat itu? Blunder enggak? Saya kan bilang... Saya tanya, Taurat itu 10 hukum saja? Yang saya ketahui 10 hukum saja. Nah, berarti ini Taurat atau bukan? Jika di dalam Al-Quran ditulis begitu, berarti itu hukum Taurat juga. Nah,